يا أرحم الراحمين ارحمنا. Semoga segala aktivitas kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas yang kita kerjakan akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan kembali melanjutkan ta'lim kita, kajian Nasaihul Ibad. Ada satu ungkapan dari seorang ulama, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, di mana beliau berkata, man kasra sab'uhu kasra lamhuhu, man kasra lamhuhu kasra syahwatuhu, wa man kasrat syahwatuhu kasrat dhunubahu, wa man kasrat dhunubahu qasa qalbuhu, wa man qasa qalbuhu gharqa fi afatid dunya wa zinataha. Ada satu nasihat dari hamba Allah Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, semoga Allah meridai beliau. Nasihat ini walaupun tidak sekelas hadis, tapi insya Allah bisa mengandung pelajaran yang baik untuk kita. Man kasra syaba'uhu kasra lahmuhu. Siapa yang perutnya selalu kenyang, maka dia akan banyak dagingnya. Wa man kasra lahmuhu kasra syahwatuhu. Siapa yang banyak dagingnya, maka besar syahwatnya. Wa man kasrat syahwatuhu kasrat dhunubahu. Siapa yang besar syahwatnya, maka banyak pula dosanya. Wa man kasrat dhunubahu qasa qalbuhu. Siapa yang banyak dosanya, maka akan keraslah hatinya. Wa man qasa qalbuhu gharqa fi afatid dunya wa zinataha. Siapa yang keras hatinya, maka dia akan tenggelam dalam lautan kehinaan dan kemegahan dunia. Jadi ini satu nasihat dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Insyaallah Allah memuliakan beliau. Ada 5 hal yang berkesinambungan, ya, saling menyambung satu dengan yang lainnya. Man kasra saba'uhu kasra lahmuhu. Siapa yang perutnya selalu kenyang, maka akan banyak dagingnya. Wa man kasra lahmuhu kasra syahwatuhu. Siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Wa man kasrat syahwatuhu kasrat dhunubahu. Kalau sudah besar syahwatnya, maka besar pula dosanya. Wa man kasratuhu dhunubahu qasa qalbuhu. Yang banyak dosanya, maka dia akan keras hatinya. Wa man qasa qalbuhu gharqa fi afatid dunya wa zinataha. Siapa yang keras hatinya, maka dia akan tenggelam dalam lautan kehinaan dan kemegahan duniawi. Kita coba akan melihat lebih dekat lagi ungkapan dari beliau ini. Man kasra syaba'uhu. Orang kalau perutnya kenyang, siapa yang perutnya selalu kenyang, berarti dia doyan makan. Kasra lahmuhu, maka akan banyak dagingnya. Logikanya begitu. Kalau dia banyak makan, maka gemuklah badannya. Apalagi dia makan suka, ngemil juga suka. Wah, ini orang akan gampang tertumpuk lemaknya. Dia akan gemuk. Logikanya ya walaupun banyak juga orang yang banyak makan kurus tetap ya ada. Ya kurus krempeng tapi makannya banyak ya ada. Berarti dia tubuhnya kurang bagus itu, ya. Tapi umumnya orang kalau makannya banyak, ya, makannya nggak terkontrol, ya, akan terjadi penumpukan lemak. Kalau sudah lemak bertumpuk, maka yang akan terjadi adalah kegemukan badan.
Disinilah kita kemudian pentingnya berpuasa untuk menstabilkan tubuh kita ini. Orang yang banyak makan tentu dia akan mudah gemuk. Ya memang bisa saja gemuk ini karena perasaan yang bahagia, perasaan yang gembira, pikirannya bebas sehingga bisa mengarah kepada kegemukan badan. Ada juga orang yang gemuk karena doyan makan, ya ada. Tuh, ya. Logika mengatakan makan sama dengan gemuk. Gemuk ditimbulkan karena makan. Wa man kasra lahmuhu, siapa yang banyak dagingnya, kasra syahwatuhu, maka besar syahwatnya. Artinya orang kalau sudah gemuk karena dia banyak makan, syahwatnya pun tidak teratur. Beda dengan orang yang mohon maaf ya, dia suka berpuasa. Syahwatnya teratur dengan baik. Puasa, dia nggak bebas mengumbar syahwatnya. Dia nggak bebas mengumbar nafsunya, dia sedang berpuasa. Ada pengendali. Tapi orang kalau tidak berpuasa, makannya banyak, badannya gemuk, tidak puasa lagi. Nah ini syahwatnya akan bisa menyebar luas kemana-mana, akan menyeret dia berbuat yang tidak baik. Syahwatnya besar. Orang kalau sudah tenaganya maksimal, ya, apalagi dia suka memakan makanan yang bisa merangsang pertumbuhan syahwatnya itu, pertumbuhan hormonnya itu. Sehingga dia akan gampang naik syahwatnya. Daging kambing misalkan, ya, susu kambing misalkan, itu termasuk salah satu jenis makanan ya, yang bisa merangsang tumbuhnya syahwat secara maksimal itu, dibanding dengan daging sapi atau daging ayam, atau misalkan kacang-kacangan dan sejenisnya. Banyak makanan yang kita kalau konsumsi bisa merangsang timbulnya syahwat. Nah, beda ketika dia berpuasa. Yang dimakan nggak sebanyak itu. Yang dimakan pun teratur. Perlunya kita takjil ketika sedang berpuasa. Itu agar pola makan kita nggak semeraut. Agar kita terkendali makannya. Kalau terkendali makannya, insya Allah perut pun terkendali. Tidak sampai penuh. Kalau sampai perutnya penuh, ini biasanya orang bisa berbuat apa-apa. Misalkan ya, dia puasa, ketika siang hari dia lemas, nggak berdaya. Ada temannya yang menggoda, dia nggak mudah terangsang, dia nggak berdaya sedang berpuasa. Tapi begitu dia kondisi segar dan normal, setelah dia berbuka puasa, tenaga fit kembali, nah syahwat kembali tumbuh. Ada yang menggoda, kita akan tumbuh emosinya. Ada yang menyinggung pribadi kita, merendahkan kita, menghina kita misalkan. Kita akan gampang terangsang. Kenapa? Kondisi badan kita kenyang, tenaga fit. Yang kira-kira memukul orang pun bisa maksimal itu. Beda ketika sedang lapar, menahan haus, tenaga pun menghilang, kita nggak berdaya. Sehingga benar bahwa ketika sudah gemuk badannya, ya, dagingnya banyak, biasanya orang syahwatnya pun akan ikut ya, terangsang pula, akan ikut tumbuh dengan tumbuhnya daging-daging itu. Wa man kasrat syahwatuhu kasrat dzunubahu. Siapa yang syahwatnya besar, maka banyak pula kemungkinan dia berbuat dosa. Ini merambat ya. Ini seperti rantai, mata rantai yang berkaitan itu. Orang kalau sudah doyan makan, dia akan gemuk. Orang kalau sudah gemuk, dia akan gampang terangsang syahwatnya. Orang kalau sudah terangsang syahwatnya, gampang dia terangsang untuk berbuat dosa. Ini begitu berkembang ya. Berkembang. Orang yang besar syahwatnya dan yang gak mampu mengendalikan, dia gampang terhanyut kepada perbuatan dosa.
Beda cerita kalau umpama syahwatnya dia naik, syahwatnya dia terangsang, tapi dia mampu mengendalikan, insya Allah dia terminimalisir dari perbuatan dosa. Sudahlah dia syahwatnya naik, ya, kondisi badan pun memungkinkan. Dia nggak bisa mengontrol syahwatnya, ya jelas orang seperti ini akan gampang terbawa dosa. Dia gampang tersinggung, temperamental, akhirnya dia berantem, dia berkelahi. Dia gulat dengan temannya, kan masalah baru itu. Di sanalah kemudian pintu-pintu dosa terbuka lebar untuk kita. Jadi syahwat sama dengan dosa. Sekali lagi, kalau orang bisa mengendalikan syahwatnya, nggak jadi soal. Insya Allah tetap pintu-pintu dosa akan tertutup. Kalau orang bisa mengendalikan syahwatnya. Tapi kalau orang sudah tidak mampu mengendalikan syahwatnya, maka syahwatnya akan menyeret dia kepada perbuatan dosa. Perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka efek berikutnya, waman kasrat dzunubahu qasa qalbuhu. Siapa yang banyak dosanya, maka dia akan keras hatinya. Ini efek yang berikutnya. Siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Orang kalau sudah dosa bertumpuk-tumpuk, kemudian tidak ada niatan untuk bertobat kepada Allah, maka Allah bisa saja menutup pintu hatinya. Menutup pintu hidayah. Nah, ini bahaya. Kalau sudah pintu hati tertutup, pintu hidayah tertutup, maka hati kita akan keras. Dosa kelewat banyak, tapi dia nggak ada niatan untuk memperbaiki diri, maka Allah pun menutup kesempatan dia untuk bertobat, keraslah hatinya. Nah, biasanya orang kalau sudah dosanya banyak itu akan mengeras hatinya. Diajak ibadah akan susah. Ibadah apa? Mendingan enak ini main gaple, main judi, main kartu. Sulit. Kenapa? Sudah keras hatinya. Ditambah lagi dengan rayuan iblis. Ya. Sudah, tobat-tobat apa? Sudahlah. Ya. Tobat mana nanti gampang kalau sudah tua. Ditambah dengan rayuan iblis, semakin keras hati kita. Nah, maka ketika kita punya dosa, kita harus melunak. Ya. Harus ada niatan ingin memperbaiki diri. Agar hati kita nggak mengeras. Kalau hati sudah keras, maka nggak mempan nasihat. Ada kiai ceramah, dianggapnya radio rusak. Ada ulama ceramah memberikan nasihat, dianggapnya angin lalu. Nasihat nggak akan sulit masuk ke dalam hatinya. Kalau orang sudah keras hatinya. Ya seperti Qarun ya. Sudah dikeraskan hatinya oleh Allah, tidak mempan nasihat oleh Nabi Musa. Abu Jahal, Abu Lahab, sudah keras hatinya. Sulit hidayah sampai kepada mereka. Fir'aun apalagi. Ya. Tetengkotnya keras hatinya. Sehingga hidayah akan sulit tembus di hatinya. Ingat ya, dosa bisa mengeraskan hati. Maka kita jangan menyepelekan dosa. Ya. Jangan menyepelekan dosa, menganggap ringan dosa, mengentengkan dosa. Kalau bertumpuk-tumpuk terus akan berkarat, maka akan sulit untuk dibersihkan. Seperti kaca ya. Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa hati kita seperti kaca. Dosa seperti debu yang melekat pada kaca itu. Kalau kaca kena debu langsung kita lap. Kena debu langsung kita lap. Kena debu langsung kita lap. Insya Allah kaca akan tetap bersih. Tetapi kalau hati kaca itu kena debu kita biarkan, ada debu kita biarkan, kena debu kita biarkan, terus dibiarkan. Lama-lama kaca akan berkarat. Kalau sudah berkarat ya sulit dibersihkan, mau sudah berkarat. Ya. Jadi kaca kalau sudah sering kena debu, kena kotoran kita biarkan saja, debu itu akan menjadi sebuah karat. Kalau sudah karat, dibersihkannya akan sulit. Akan tetap kotor.
Itulah hati kita manusia ya. Kena dosa kita bertobat. Perbuat dosa kita istighfar. Perbuat dosa kita insya bertobat kepada Allah. Insya Allah hati akan tetap bersih. Gitu. Tidak sampai hati kita menjadi keras. Kalau sudah hati keras, maka akan sulit kita menerima dakwah, menerima kebenaran, menerima nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qasa qalbuhu gharqa fi afatid dunya wa zinataha. Dan siapa yang keras hatinya, maka dia akan tenggelam dalam lautan kehinaan dan kemegahan duniawi. Ini efek yang paling ujung ya. Kalau orang sudah keras hatinya, maka dia akan gampang tenggelam di dalam kehinaan. Ya tadi, orang kalau sudah keras hatinya, tidak mempan nasihat. Baik itu nasihat yang datang dari dirinya sendiri maupun nasihat yang datang dari orang lain. Sulit untuk menerima. Karena sudah keras hatinya. Allah sudah menutup kebenaran dari hatinya. Maka kita harus mampu menerima kebenaran biarpun datangnya dari seorang budak. Orang yang miskin atau mungkin orang yang pendidikannya jauh dari kita. Kalau dia mengucapkan kebenaran, ya harus kita terima. Jangan sampai kemudian kita merasa gengsi karena kita orang yang memiliki jabatan, karena kita penguasa, kita punya posisi di masyarakat. Kemudian kita gengsi menerima nasihat dari orang lain. Kalau kita gengsi menerima nasihat dari orang lain, itu yang akan mengeraskan hati kita. Tanda-tanda bahwa hati kita keras. Kita merasa bahwa kita paling benar. Kita merasa bahwa kita paling pintar, paling suci. Sehingga orang lain salah semua. Pendapat orang lain semua salah. Itu tanda-tanda dari kerasnya hati. Dan ini akan bisa menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang mudah menerima kebenaran. Seperti Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ini beliau secara kepribadian sangat keras. Pribadi Umar bin Khattab sangat begitu keras itu. Al-Faruq bahkan dia terkenal dengan singa padang pasir. Keras begitu Umar, tapi keras sikap, hati lunak. Itu Umar bin Khattab. Sikap boleh keras tapi hati nggak boleh keras. Jangan sampai sikap keras, watak keras, hati keras, batu itu. Sulit untuk menerima kebenaran. Umar bin Khattab coba. Ketika mendengar bahwa Rasulullah wafat, ya, saking cintanya Umar kepada Nabi Muhammad itu, ada orang menyampaikan, wahai Umar, Muhammad telah mati. Mendengar ini Umar langsung marah itu. Kau bilang apa? Muhammad sudah mati. Sekali lagi kau bilang Muhammad mati, saya tebas batang lehermu. Oh, keras luar biasa Umar bin Khattab itu. Kelayaban dia. Hayo bilang Muhammad mati, saya tebas batang lehernya itu. Sampai kemudian berjumpalah dengan Abu Bakar Siddiq. Oleh beliau dilembutkan. Bahwa Nabi Muhammad itu walaupun kita cinta kepada beliau, toh beliau seorang manusia. Dan manusia pasti akan ada akhirnya, akan ada matinya. Yang tidak akan pernah mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar nasihat dari Umar, dari Abu Bakar Siddiq, Umar yang semula mengeras hatinya, melunak itu. Mudah menerima kebenaran itu. Ini bagus ini, sikap keras. Watak keras tapi hati lunak. Ya. Jangan sampai terbalik. Sikap lembut. Ya. Omongan lembut tapi hati keras. Ini salah. Gitu. Seperti kedong-dong. Luarnya halus. Tengahnya ternyata rusak. Gitu. Ya lebih jelek lagi kalau sikap keras, watak keras, hati keras. Nah ini iblis namanya. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita diberikan hati yang keras.